Jadi tidak diragukan lagi, merokok itu adalah haram. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama sepakat rokok itu haram. Apa Pak? Gimana? Diulang, coba diulang lagi. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama sepakat rokok itu haram. Kata Syekh Utsaimin, ulama sepakat tentang keharaman rokok. Yang benar Pak, jangan-jangan bohong ente. Ayo ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, baik yang setuju ataupun tidak dengan apa yang akan saya sampaikan ini, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Pak Sufyan Khalid Ruroy, entahlah ini berbohong atau gimana, silahkan Anda nilai sendiri. Dia bawa-bawa nama ulamanya, Syekh Utsaimin. Katanya Syekh Utsaimin ini menjelaskan bahwa ulama sepakat semuanya tentang keharuman rokok. Padahal kalau kita cek sendiri di kitabnya Syekh Utsaimin, karangannya Syekh Utsaimin, dua kitab, ternyata tidak seperti itu. Mau bukti? Oke, akan saya buktikan. Pertama, kita baca kitab Syekh Utsaimin Asy-Syarhul Mumti. Di dalam kitab ini Syekh Utsaimin menjelaskan wa yu'khadhu min hadzal hukmi alladzi aqarrahul fuqaha. Diambil dari hukum ini yang telah ditetapkan oleh para fuqaha rahimahumullah, amna man i'taqada khilla syai'in mukhtalafin fi, bahwasanya orang yang meyakini kehalalan sesuatu, yang sesuatu tersebut hukumnya masih diperselisihkan di antara ulama, fa innahu la yulzamu bi hukmi man yara tahrimahu, tidak boleh ditetapkan atau dibebani dengan hukum yang menganggap bahwa pekerjaan itu atau sesuatu itu haram. Contohnya rokok. Rokok ini adalah sesuatu yang muhtalafi. Tidak boleh kita mengilzamkan, melazimkan, menetapkan, membebankan hukum yang kita yakini itu haram dibebankan pada orang yang meyakini itu halal. Ngerti maksud saya? Kemana ini dah? Contoh. Contoh adalah rokok, kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskan di sini contohnya rokok. Faddukhon laisa mujma'an ala tahrimihi. Pak Sufyan, ini loh, Syekh Anda ini yang bicara, yang menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Mumti, Syekh Utsaimin, faddukhonu laisa mujma'an ala tahrimihi. Rokok ini tidak disepakati tentang keharaman. Nah, Pak Sufyan Khalid Ruroy. Ini Syekh Utsaimin dalam kitabnya. Anda bawa-bawa Syekh Anda mengatakan semua ulama kata Syekh Utsaimin sepakat keharaman rokok. Loh ini, saya ulang lagi ya. Silahkan pasang telinga Anda semuanya orang-orang Wahabi. Faddukhanu laisa mujma'an ala tahrimihi. Merokok hukumnya ini tidak sepakat ulama tentang keharamannya. Faminal ulama man khalafa fi. Sebagian ulama menyelisihinya, Pak. Berarti tidak haram. Tidak haram. Berarti tidak sepakat tentang keharaman rokok ini. Syekh Utsaimin tidak mengatakan sepakat. Antum itu, Pak, bohong atau gimana ente ya? Lanjut. Mana ini? Fa'idha ra'ayna syakhsan. Jika kita melihat orang yashrabud dukhana, orang yang merokok. Wa huwa yara annahu halalun. Tapi dia punya keyakinan bahwa rokok hukumnya adalah halal. Fa innana la nu'aziru. Kita tidak boleh menakzirnya. Ya, kita tidak boleh menakzirnya. Tapi yang boleh ditaksir itu wa in kana ya'taqidu annahu haramun fa innana nu'aziru. Jika dia punya keyakinan rokok itu haram, kemudian dia merokok, maka itu yang ditakzir, Pak. Orang-orang Wahabi kan punya keyakinan bahwa rokok itu haram. Ketika ada orang Wahabi yang merokok, maka orang Wahabi itu yang merokok, itu yang ditakzir. Ini dalam kitab Syarhul Mumti. Kita pindah ke kitab kedua. Tetap kitabnya Syekh Utsaimin. Yang tadi itu adalah
Syarhul Mumti halaman berapa ini? 67. Sekarang di dalam kitab yang kedua, Pak, Syarhul Aqidah As-Safariniyah. Beliau menulis di sini, idzan labudda an na'lama. Kalau begitu, labudda, harus, tidak boleh tidak, an na'lama, kita harus tahu. Anna hadzal ladzi nunkiruhu angkarahu syar'u. Sesuatu yang kita ingkari ini adalah diingkari juga oleh syariat. Tsumma innana, kemudian andaikan kita idza ra'aina man yaf'alu mungkaron fi ra'ina. Jika kita melihat seseorang mengerjakan kemungkaran dalam benak kita, dalam keyakinan kita, lakinnahu laisa mungkaron inda ghairina, tapi bukan kemungkaran menurut pendapat selain kita, Pak. Misalnya rokok tadi itu, wa nahnu na'lamu anna hadzal rajul alladzi talabbasa bima narahu muharraman yara annahu halalun. Wa nahnu na'lamu, kita tahu bahwa orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan menurut keyakinan kita, tapi kita yakin, kita tahu bahwa orang yang mengerjakan apa yang kita yakini haram ternyata dia punya keyakinan halal. Begitu maksudnya. Fa innahu la yalzamuna an nunkira alaihi madamatil mas'alatu fiha majalun lil ijtihad. Gini maksudnya ya. Jika kita mengetahui ada orang yang mengerjakan kemungkaran, ada orang melakukan keharaman, haram menurut kita. Tapi kita tahu bahwa orang yang mengerjakan keharaman itu punya keyakinan bahwa yang dia kerjakan itu adalah halal. Maka kita tidak boleh mengingkarinya, Pak. Tidak boleh mengingkarinya. Selama ini masih madamatil mas'alatu fiha majalun lil ijtihad. Itu masih dalam ranah ijtihad. Tidak boleh diingkari. Ini Syekh Utsaimin yang berkata. Jadi andaikan Anda menganggap bahwa rokok itu adalah haram, saya menganggap rokok itu halal. Ya tidak boleh mengingkari. Anda silakan. Jika Anda merokok, maka harus ditaksir. Digebukin Anda itu. Tapi kalau saya merokok karena pandangan saya rokok itu halal, enggak usah lah. Sorry. Terus, selanjutnya. Contoh, beliau memberikan contoh. Langsung ke bawah. Wa kadzalika, demikian juga idza ra'aina rajulan yashrabud duhon. Kalau kita melihat orang yang merokok. Wa huwa yara bidalilin syar'in annahu halalun. Tapi kita lihat dia punya dalil loh. Dia mengatakan halal. Fala yajibu an nunkira alaihi madumna na'lamu annahu yakul innahu halalun. Kita tidak boleh mengingkari. Selama kita tahu bahwa dia punya dalil, bahwa dia punya keyakinan bahwa yang ia lakukan merokok itu adalah halal. Kenapa demikian? Li'anna hadza, karena yang seperti ini kata Syekh Utsaimin itu fihi majalul ijtihad. Itu masih dalam ranah ijtihad. Makanya orang-orang Wahabiyah kalau masih ranahnya itu ijtihadiyah, enggak usah diingkari lah, enggak usah sosokan ente sok paling nyunnah sendiri. Tawassul, lihat baca karya-karya ulama Anda sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini walaupun mengambil sikap, sikapnya apa? Tidak bertawassul, tapi beliau tidak mengingkari tawassul. Baca fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Juga demikian dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Bedakan mana hukum, mana sikap hukum yang akan Anda ambil. Contoh, Syekh Utsaimin ini menjelaskan bahwa rokok ini mukhtalaf fi. Sikap yang diambil oleh Syekh Utsaimin mengharamkan rokok. Itu bedakan antara hukum dengan sikap hukum ya bi. Itu.